Assalamualaikum. Di sini saya akan membahas tentang kemajuan iptek dalam pandangan Islam. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Ilmu pengetahuan adalah studi tentang alam dan perilaku dunia fisik dan alam. Metode ilmiah, ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai pengamatan, identifikasi, deskripsi, eksperimen, penyelidikan, dan penjelasan teoritis tentang fenomena alam. Teknologi adalah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa atau pencapaian tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Teknologi mengacu pada metodistem dan perangkat yang merupakan hasil dari pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk tujuan yang praktis. Hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah, dan ilmu pengetahuan menggunakan teknologi untuk membuat penemuan baru. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk menjawab pertanyaan dan menambah pengetahuan. Tujuan teknologi adalah untuk menemukan solusi untuk masalah praktis. Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan dan masing-masing saling membantu untuk sebuah kemajuan. Contohnya, ilmu pengetahuan ilmiah digunakan untuk menciptakan teknologi baru seperti teleskop, luar angkasa. Teknologi baru sering memungkinkan para ilmuwan untuk mengeksplorasi alam dengan cara baru. Tanpa ilmu pengetahuan, tidak ada pertumbuhan manusia, tidak ada kemajuan teknologi, tidak ada generasi pengetahuan, dan dunia akan stagnan. Selanjutnya yaitu kemajuan iptek di beberapa bidang. Pertama, bidang ekonomi dan industri. Kedua, bidang sosial budaya. Dan ketiga yaitu pendidikan. Pertama, bidang ekonomi dan industri. Dalam bidang ekonomi, aplikasi toko online menjadi salah satu contoh perkembangan teknologi di Indonesia. Di industri, hal ini menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk berdagang barang-barang yang layak dijual. Selain itu, aplikasi konsultasi kesehatan juga berguna untuk masyarakat karena memudahkan sebagian orang untuk mendapat solusi atau sakit yang diderita, baik fisik maupun psikis mereka. Dalam pembayaran, transaksi jual beli ataupun transfer uang juga mengalami perubahan. Jika dahulu pergi ke bank untuk setor uang, sekarang hanya perlu melalui internet banking dan tidak perlu lagi bertatap muka dengan teller. Kedua, contoh perkembangan iptek di bidang sosial budaya. Dengan perkembangan teknologi, masyarakat bisa mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Melalui aplikasi pengenalan hal itu, umumnya berguna untuk mengenalkan anak kepada budaya leluhurnya dan mampu menjaga kelestariannya. Bermunculan pula media sosial yang menjadi salah satu bukti bahwa perkembangan ilmu teknologi sangatlah cepat, terutama di Indonesia. Semua kegiatan ataupun itu bisa dibagikan kepada orang-orang melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi. 3. Perkembangan iptek di bidang pendidikan. Ada banyak jenis aplikasi belajar yang tersedia secara gratis di Play Store atau App Store, yaitu Google Classroom, aplikasi Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams, dan masih banyak lainnya. Contoh ini sangatlah mempengaruhi pada pendidikan di Indonesia karena semua bisa mulai belajar banyak hal. Sebagai contoh, ruang guru, rumah belajar, meja kita, dan masih banyak lainnya. Biasanya, setiap sekolah juga memiliki aplikasi atau platform yang berguna sebagai media pemberian informasi tentang administrasi dan laporan hasil belajar siswa. Dengan begitu, orang tua juga bisa membantu anaknya dalam hal pendidikan.
Iptek dalam pandangan Islam. Pandangan Islam terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terus berkembang pesat seiring berjalannya zaman. Seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan pernah berhenti berkembang. Makin digali pengetahuan tersebut, para ilmuwan akan terus menambah wawasan dan munculkan ide-ide yang baru lagi. Sehingga tidak bisa diragukan lagi bahwa seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi mampu membawa perubahan besar terhadap dunia, termasuk terhadap sebuah peradaban. Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi? Banyak dari kita yang belum menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan umat Islam untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi jauh sebelum teknologi itu diciptakan, yaitu firman-Nya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min khalaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi a'lama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan isi dari wahyu pertama itu adalah perintah untuk membaca. Apa sih maksud dari membaca yang ada pada ayat pertama surah Al-Alaq? Maksud dari membaca di sini adalah membaca realitas alam dan realitas manusia. Maka perintah membaca di sini adalah perintah mengamati atau meneliti realitas yang ada di alam semesta, seperti budaya, ritual, adat istiadat, ekonomi, termasuk juga ilmu pengetahuan dan teknologi, serta realitas yang lainnya. Sehingga ketika kita sudah mengamati dan meneliti, maka akan menghasilkan ilmu pengetahuan dan pada akhirnya kita akan memahami realitas-realitas tersebut. Dalam surah Al-Alaq menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dari segumpal darah, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai seluruh alam semesta beserta isinya. Dia juga mengetahui semua yang tidak manusia ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta agar manusia dapat mengerti dan mempelajari apa yang telah diciptakannya. Tidak hanya beribadah kepadanya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh hambanya untuk menimba ilmu, yang mana mengajarkan ilmu adalah bagian dari ibadah. Pada dasarnya, teknologi merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan yang dapat kita sebut sebagai wujud nyata atau hasil implementasi dari ilmu pengetahuan tersebut. Teknologi diciptakan untuk membantu aktivitas manusia. Dengan adanya berbagai teknologi, kita dapat melakukan dan mengerjakan sebuah pekerjaan dengan mudah dan cepat, sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi merupakan penunjang yang mendorong kemajuan dan pengembangan hidup manusia. Perkembangan teknologi memang banyak membawa pengaruh positif bagi kita, di mana hal dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana teknologi modern yang diciptakan seperti alat komunikasi dan transportasi sudah terbukti membawa manfaat yang besar bagi kita. Tapi di sisi lain, tentu perkembangan teknologi ini juga membawa pengaruh negatif yang merugikan dan bahkan membahayakan bagi kehidupan dan martabat manusia. Disinilah peran agama sebagai pedoman hidup harus kita kaji kembali. Untuk menghindari hal-hal negatif akibat perkembangannya teknologi ini, kita perlu membenteng diri kita agar tidak terbuai dengan kemudahan dan keterpraktisan dalam mengaplikasikannya. Sebagai umat muslim, kita harus bijak dan taat terhadap ajaran-ajaran agama Islam, dimulai dengan membentangi diri sebagai bagaimana cara kita menyikapi terjangan perkembangan teknologi. Adapun dampak dari perkembangan teknologi ini seperti adanya budaya modernisasi yang semakin marak,
meluas dan menyebar. Dunia seolah menyempit karena dengan mudahnya manusia saling berinteraksi dengan manusia lain, yang bahkan berada di belahan dunia lain sekalipun. Kondisi ini membawa perubahan pada nilai-nilai yang selama ini dipegang oleh manusia, yang mulanya bersifat lokal menjadi universal, dan juga adanya perubahan pada pola pikir manusia menjadi rasional. Perubahan pola pikir itulah yang menjadi tantangan bagi agama yang dianut. Tidak sedikit manusia modern yang menyingkirkan presensi agama dari ruang publik karena mengedepankan aspek rasional. Banyak beranggapan bahwa agama tidak sesuai dengan sejalan bahkan menghambat perkembangan teknologi. Tentu, pemikiran tersebut merupakan kekeliruan besar dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sangat memuji orang-orang berpikir. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wa ma fil ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Dari ayat tersebut, kita dapat menangkap bahwa sesungguhnya Islam itu sendiri mengajarkan kita agar dapat berpikir dan terus menggali potensial yang ada, sehingga kita bisa menghadapi terjangan modernisasi yang saat ini terus berkembang. Agama bukanlah faktor penghambat suatu ilmu, khususnya ilmu komunikasi dan teknologi, untuk berkembang, namun justru di sini agama harus kita jadikan pedoman serta patokan dalam pengembangan dan juga memanfaatkan teknologi. Begitu juga sebaliknya, perkembangan teknologi bukanlah hal yang harus kita khawatirkan. Selagi kita masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh agama, justru dengan perkembangan teknologi ini kita bisa memanfaatkannya untuk memperdalam ilmu agama ataupun dijadikan sebagai media atau berbagi ilmu kepada orang lain. Jadi, dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi bukanlah ancaman bagi agama, begitupun sebaliknya. Namun yang terkadang menjadi masalahnya adalah pemikiran manusia yang tidak bisa mengharmonisasikan kedua hal ini. Kemudahan yang kita dapatkan dari penciptaan teknologi canggih ini tidak boleh menjadikan kita lalai dan melupakan ajaran-ajaran agama kita. Karena sebaik-baiknya manusia dalam menciptakan teknologi tentu tidak akan bisa mengalahkannya yang menciptakan bumi dan langit beserta dengan isinya. Sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.